Oke. So hari ini kita belajar structure. Oke, dia structure lanjutan dari apa namanya video-video yang kemarin, ya. Jadi bisa dikatakan untuk pekan ini adalah pekan paling berat ya, Mbak-mbak ya, karena ini materinya materi anunya lah, pamungkasnya lah di structure. Ya, kita bahas klausa. Oke, mungkin di materi kemarin di structure skill 5 dan 6 sudah ada sedikit gambaran lah apa klausa itu ya. Nah, kuncinya klausa itu kalau kita mau misalnya sudah mau dapat angka 450 ke atas, itu kuncinya kalau apa namanya kalau kita sudah mau ke sana. Tapi memang perjuangannya berat ya. Ini bagian ini aja yang paling rumit ya, Mbak Kesha, Mbak Trias, dan teman-teman yang lain, yaitu bagian klausa. Ini yang paling rumit. Yang lain insya Allah sudah lumayan ya masuk akal lah, lumayan enak lah dibahas. Oke, jadi pertama, ada kemungkinan pertama mungkin setelah mendengar penjelasan saya, mbak-mbaknya bisa langsung paham. Kedua, mungkin ada sedikit butuh jeda waktu. Misalnya saja, setelah saya jelaskan, mbaknya belum paham. Pertama, kalau belum paham, silahkan bertanya ya. Nah, kalau misalnya ada juga yang dia butuh jeda, misalnya setelah mendengar penjelasan, dia mungkin butuh waktu 1-2 hari, 3 hari, bahkan biasa 1 minggu, lalu bisa paham seperti itu. Nah, karena begitu memang, karena memang structure yang bagian close ini yang paling fantastis. Insya Allah ya, tapi mudah-mudahan saya bisa jelaskan dengan baik dan mudah. Karena kenapa? Oke, untuk materi klausa ini saya akan berikan banyak materi ya, Mbak. Mudah-mudahan Mbak-mbak semua bisa apa namanya mengikuti atau menonton semua video khusus untuk klausa ini, karena ini adalah yang paling vital ya, khusus untuk kita mengerjakan nomor 11 ya sampai nomor 15 ya. Dan ini masih part A ya, khusus untuk structure, belum masuk ke written expression. Oke. Written expression lain lagi apanya namanya? Lain lagi mainnya. Oke. Kalau khusus untuk structure kita main di situ aja, main subject verb connector. 3 ini subject verb connector. Di tiga-tiganya ini banyak sekali rule, banyak sekali batasan-batasan, banyak sekali apa namanya batasan, rule, rumus-rumus, pengecualian. Ini harus kita ketahui semua. Karena kalau kita sedikit saja melenceng di pengecualiannya bisa salah kita ketika dalam memilih apa namanya memilih jawaban. Oke, khusus untuk Mbak Nur ya, Mbak Keisha, jangan sampai terbalik-balik lagi yang mana structure, yang mana subjek, yang mana verb, yang mana konektor. Ini harus diketahui, sudah lewat lah ini kelas yang sudah lewat. Jangan sampai ketukar lagi nih ya. Oke. Tunggu ya, saya buka dulu Google Classroom. Ini intermediate ini, yang foundation, TOEFL Foundation B3. Ini dia. Oke, welcome Mbak Dias. Mbak Dias ini ya. Disna. Mbak Disna kah? Sorry, Mbak Rahmatul Huda. Sorry ya. Oke, welcome Mbak Rahmatul Huda. Oke. Kita baru memulai ini. Oke, hari ini kita belajar bagian yang mana? Hari ini kita belajar bagian yang dia lanjutan dari yang kemarin ya. Dia lanjutan dari khusus untuk online session week 1 untuk structure. Ya, kenapa saya mengatakan online session? Karena kita tidak face to face gitu. Oke, mungkin saya nanti mau ganti namanya itu supaya lebih match lah. Ya, maksudnya kita tidak face to face melalui Zoom, kita cuman suruh video. Oke, dan saya berikan tugas-tugas, lalu kemudian saya berikan feedback. Oke, setelah kita masuk teman-teman ke pembahasan ini kemarin ya, pembahasan structure skill 1 coordinate connectors yang fun boys ya, for and but yet so itu, lalu kemudian adverbial clause ya, penjelasan sedikit tentang klausa. Itu sebenarnya kita sudah masuk di materi medium to high. Oke ya. Dari segi kesulitan itu dari menengah sampai ke atas.
Oke. Dan teman-teman harus lewati bagian ini. Memang bagian ini yang paling rumit ketika ceritanya kalau kita dari grafik itu kita sudah masuk yang paling puncaknya, peaknya. Oke. Nah, tapi kalau kita sudah lewati ini teman-teman, ya, itu grafiknya akan menurun lagi. Oke, grafiknya akan menurun. Ketika kita sudah masuk di pembahasan di written expression, oke, maka kesusahan itu akan menurun lagi seperti itu. Oke ya. Nah, written expression akan jauh lebih mudah, ya, lebih mudah dibanding dengan dibanding dengan structure. Oke, khususnya nomor 11 sampai nomor 15 itu yang paling rumit. Oke, yang kemarin kita sudah bahas nomor 5, structure skill 5 dan skill 6 ya. Itu kita sudah sedikit ada gambaran lah bahwa kalau dalam satu kalimat ya, ini jangan sampai teman-teman lupa. Oke. Dalam satu kalimat kita cuman boleh memiliki satu subjek dan satu verb. Oke? Nah, kalau ada dalam kalimat itu konektor yang mana? Konektor itu yang termasuk fun boys. Ya, termasuk fun boys, for and but so, ya. Fun boys yang kemarin, for and but yet so itu semua konektor juga. Ya, itu termasuk konektor. Oke. Yang mana lagi misalnya who, which, that itu juga konektor. If, whether, apalagi when, where, oke, how, itu semua konektor semua teman-teman. Dia penghubung. Oke. Jadi ketika misalnya muncul konektor-konektor itu, maka rumus umum, ini masih rumus umum ya, akan ada pengecualian nanti. Lulus saya jadinya. Akan ada pengecualian. Rumus umumnya, oke, rumus umumnya teman-teman, bahwa ketika ada konektor, maka harus ada 2 subjek dan ada 2 verb. Oke, karena konektor ini ceritanya dia di tengah. Dia menghubungkan antara kalimat yang ini, kalimat di ruas kiri dan kalimat di ruas kanan. Oke, jadi harus ada 2 subjek dan 2 verb. Oke. Begitu pula kalau nanti halo Mbak Disna. Oke. Kalau ada 2 konektor, harus ada 3 subjek dan 3 verb. Seperti itu. Dia berjenjang terus kayak rumus matematika. Oke. 2 3 3. Oke, ada 1 1 1. Oke. 2 3 3. 3 4 4 seperti itu. Maksimal dalam TOEFL itu biasanya dia 3 4 4 sampai 3 4 4, 3 subjeknya, 3 verbnya. Tiga konektornya, 4 subjeknya dan 4 verbnya. Ini yang paling rumit sekali. Terkadang dia juga mencampurkan antara ada namanya kalimat compound teman-temannya, ada compound sentence, ada complex sentence. Ini nanti saya akan buatkan khusus video tambahan buat jenis-jenis kalimat. Ya, ada namanya simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence, dan ada compound complex sentence. Ya, ini yang paling terakhir paling sering keluar di TOEFL, compound complex sentence. Tapi sebelum kita ke sana, oke ya, saya mau menjelaskan dulu sedikit demi sedikit, step-step supaya kita tidak kaget ya. Sedikit-sedikit. Oke, hari ini kita belajar 2 skill aja. Oke, saya cuman memberikan 2 skill. Kenapa? Karena 2 skill ini ya dia bosnya lah, salah satu bosnya kemarin sudah kita jelaskan yaitu adverbial clause. Oke. Sekarang kita cuman belajar 2 lagi. Oke. Dia noun clause dan adjective clause. Oke. Wait a minute ya. Kita masuk noun clause dan adjective clause ya. Oke. Sebelum kita belajar ini, kita catatan-catatan dulu lah. Kita coret-coret dulu. Catatan structure. Bentar ya. Wait a minute. 2 minutes.
Oke, sorry teman-teman ya. Tadi ada sedikit kepentingan. Nah, oke. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa dulu ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke. Mudah-mudahan saya tidak salah dalam menjelaskan karena ini lumayan membingungkan. Oke, teman-teman. Oke, kita mulai ya. Sorry. Oke. Oke ya. Jadi kemarin sorry. Nah, kita akan menjelaskan dulu satu hal, lalu kemudian kita berpindah hal yang lain. Oke, saya mau menjelaskan dulu rumus umum ya. Oke, rumus umum. Aduh, sorry. Lompat ya. Oke, saya mau menjelaskan dulu rumus umum yang kita akan pakai untuk menghadapi nomor 1, ya, nomor 1 sampai nomor 15. Oke. Yang mana sih rumus umum yang dimaksudkan itu? Nah, rumus ini teman-teman ada rumus umumnya yang kita pakai rumus cepat, hitung cepat. Oke. Hitung cepat, subjek dan verb. Oke. Hitung cepat, subjek dan verb. Oke. Nah, tapi teman-teman harus garis bawahi cuman bahwa ini adalah rumus umum. Akan ada pengecualian nanti 2 hal yang perlu kita ketahui. Oke. Sejauh ini kita sudah belajar bahwa dalam satu sentence, in one sentence, jadi saya jelaskan ini secara bertahap ya, sedikit sampai yang paling rumit. Oke. In one sentence, kita cuman dibolehkan memiliki satu subjek dan satu verb. Oke ya, ini jelas teman-teman ya? Jelas ya? Bahwa dalam satu sentence cuman ada satu subjek dan satu verb. Jelas ya? Oke. Ketika kita mendapati kalimat yang kompleks, yang rumit, yang panjang, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan rumus yang kedua. Oke ya? Bahwa kita lihat kalimatnya secara keseluruhan. Ya, kita lihat kalimatnya secara keseluruhan, biasanya itu nomor 10 ke atas. 10 ke atas ini yang paling rumit, yang paling panjang. Nah, ketika kita mendapati soal ini, maka kita pakai rumus umum. Ya, rumus umum dulu. Rumus siluman kita yang pertama. Yaitu bahwa dalam satu sentence, ya, in one sentence, in one sentence, kita harus menyisir apakah ada konektor atau tidak. Kalau ada konektor kalian dapat, kalau ada konektor yang kalian dapat, maka harus ada 2 subjek dan 2 verb. Harus ada 2 subjek dan 2 verb. Nah, ini rumus umumnya. Bagaimana contohnya ya? Maksudnya seperti ini. Subjek pertama, subjek verb pertama. Nah, ini kalimat paling sederhana. Kalau kalian nyisir kalimat itu secara keseluruhan dari pertama sampai titik, itu ada satu konektor yang kalian dapat, maka harus ada subjek kedua dan ada verb kedua. Jelas ya teman-teman ya? Harus ada subjek kedua dan ada verb kedua. Nah, ini rumus patennya. Meskipun nanti akan ada pengecualian. Khusus untuk hari ini kita belajar dulu rumus paten yang umum. Ya. Nanti pengecualiannya kita akan pelajari besok dan lusa. Ya. Untuk kalau ada konektor, ya, satu konektor, maka harus ada subjek kedua dan verb kedua. Misalnya dalam proses analisa kalimat yang panjang itu, ada 2 konektor yang kalian dapat. Ada 2 konektor, ini konektor yang pertama ya, dan ini konektor yang kedua. Ketika ada konektor yang kedua, maka harus ada subjek ketiga dan ada verb ketiga. Jelas ya Mbak-Mbak ya? Seperti itu.
Kalau misalnya ya dalam proses analisa kalian, oke, ada 3 konektor. Maka boleh 3 konektor, oke, saya sambung di sini ya. Ada 3 konektor. Maka ketika ada 3 konektor, maka harus ada subjek keempat dan verb keempat. Oke, biasanya TOEFL mentok di sini. TOEFL mentok di 3 konektor biasanya. Tapi rumusnya seperti itu. Jelas ya? Nah, bisa dijawab di chat, jelas tidak penjelasan saya sampai di sini tentang subjek verb konektor? Jelas ya Mbak Mbak Keisha, Mbak Trias, Mbak, oke jelas ya? Oke. Kalau ada 3 konektor, oke, maka harus ada 4 subjek dan ada 4 verb. Seperti itu. Tapi ini rumus umum. Besok kita pelajari pengecualiannya. Ada pengecualian. Oke? Seperti itu. Saya berikan contoh. Nah, supaya lebih enaknya kita berikan contoh ya. Kalimat yang paling versi yang pertama, yang paling mudah ya, 1 subjek 1 verb. I love you. Ini 1 subjek, 1 verb. Oke? Nah, ini bukan subjek lagi, ini objek ya. Ingat ya Mbak Kesha ya, ini objek ya. Semua kata benda yang datang setelah kata kerja itu objek, bukan subjek. Oke? Oke. Oke. I love you. Nah, ini yang paling gampang lah, ini I love you. Oke. Nah, model kedua, versi kedua. Setelah kita sisir, ternyata ada konektor 1. Konektornya for example when. Oke? Maka ketika ada 1 konektor pertama, maka harus ada 2 subjek dan 2 verb. Oke? Subjek pertama, for example, I love you. Oke. Subjek pertama, verb pertama. Nah, ketika misalnya I love you when, ini salah. Ya, karena cuma ada 1 subjek dan 1 verb. Kita harus punya subjek kedua dan verb kedua. Oke? When you love me. I love you when you love me. Oke. Ini subjek kedua. Oke, ini verb kedua. Oke? I love you when you love me. Oke? Nah, ini berlakulah rumus tadi. Dia rumusnya 1 konektor ya, 1 konektor, 2 subjek dan 2 verb. Nah, versi ketiga, boleh enggak kalau kita punya 2 konektor? Kalau misalnya kalian menyisir, wah, ternyata bukan 1 aja konektor yang kita dapat, ada 2 konektor. Boleh enggak kita punya 2 konektor? Boleh. Oke? Nah, misalnya I love you, oke, when you love me, oke, and my family love you. Oke, ini kalimat sederhananya, tapi biasa dalam TOEFL itu lebih rumit daripada ini. Oke, kita move sedikit-sedikit lah. Oke, ini subjek pertama. Oke, seperti ini caranya teman-teman yang ketika kita menganalisa kalimat panjang. Subjek pertama, verb pertama. Oke, ini konektor pertama. Nah, ini subjek kedua. Oke, ini verb kedua. Oke, dan ini konektor kedua, N. Ingat ya, N itu konektor. Ya, N itu konektor. Ingat, saya sudah jelaskan kemarin ya, N itu konektor ketika dia ketemu dengan subjek verb. Oke, kalau N ketemu dengan subjek, kemudian verb, maka dia konektor. Kalau dia cuma menghubungkan kata-kata saja, misalnya I, you, and my friend, ya, is happy, are happy. Ya. Ketika N cuma menghubungkan noun saja, kata benda saja, kata-kata saja atau frase saja, maka dia tidak terhitung sebagai konektor. Oke? Dia karakter biasa aja. Nah, ketika dia ketemu dengan subjek dan verb, dia dihitung sebagai konektor. Ingat. Nah, ini semua pengecualiannya yang harus kita ketahui teman-teman. Oke? Kalau dia cuma misalnya I, you, and me, nah dia tidak termasuk ke dalam konektor. Oke? Ini saya berikan penjelasan begini supaya teman-teman paham ya. Oke.
My family ini subjek lagi. Oke. Love, nah ini subjek ketiga dan ini verb ketiga. Oke. Dan seterusnya, etc. Seterusnya semakin tinggi. Oke, seperti itu. Biasanya dalam TOEFL itu kita mentok di 3 atau 4, 2 atau 3 2 atau 3 konektor. Nah, yang jelasnya kalian tahu bagaimana supaya menyeimbangkan jumlah subjek dan jumlah verb dalam kalimat yang panjang. Oke? Jelas ya teman-teman ya? Bagaimana? Ada tidak mau ditanyakan sampai sini? Saya tidak mau pindah dulu sebelum jelas. Bisa dijawab di chat tidak? Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak penjelasan saya tentang subjek, verb, konektor seperti itu? Oke ya? Jelas ya Mbak Syifa ya? Oke? Mbak Trias jelas ya? Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau jelas seperti itu. Oke. Ini namanya teman-teman rumus siluman ya yang biasa kita pakai dalam TOEFL. Oke ya? Tapi ini khusus untuk nomor 1 sampai nomor 15. Ingat, ini khusus untuk nomor 1 untuk sampai nomor 15. Ini untuk mengidentifikasi jumlah subjek dan jumlah verb yang hilang. Ya kan? Kan biasanya kalau soal TOEFL itu dia ngilangin subjeknya atau ngilangin verbnya. Ya kan? Nah, kalau kita tidak tahu berapa jumlah proporsional antara subjek dan verb dan konektor, melalui rumus ini, wah kacau. Kita tidak tahu yang mana kalimat yang benar dan kalimat yang salah. Oke ya? Oke. Tapi ingat ya, ini rumus umum, ada pengecualian. Oke. Nah, sekarang sorry. Oke. Nah, sekarang ini rumus siluman ini dari mana asalnya? Kita harus tahu asalnya rumus siluman ini, teman-teman. Kita tidak boleh cuman mengetahui rumusnya seperti ini. Oke? Kita harus mengetahui juga asalnya dari mana. Rumus ini asalnya dari mana? Oke? Sehingga kita bisa mengetahui pengecualian-pengecualian nanti. Karena akan ada nanti rumus yang tidak mengikuti 100% ini. Ya. Ini rumus umum. Ada rumus yang seperti ini. Cuman dia subjek pertama, verb pertama, konektor, lalu kemudian verb lagi. Oke? Dia tidak mengikuti rumus awal. Oke? Ada juga rumus, rumus yang begini. Oke? Subjek pertama, verb pertama, dia sudah hilang konektornya, langsung verb. Oke? Dia langsung verb ing. Oke, ada rumus juga seperti ini. Nah, ini dua pengecualian yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kita tidak boleh bahas semua, nanti bisa pusing. Oke? Sedikit-sedikit. Kita scaffolding. Oke? Nah, kita tutup dulu ini ya. Nanti kita pelajari ini. Oke. Intinya kalian harus tahu rumus umumnya yang ini. Oke? Jelas ya? Oke. Dari mana semua rumus ini berasal, teman-teman? Tanda tanya. Oke. Ada menit ya, panas ini. Oke. Oke, dari mana rumus ini semua datang? Saya jelaskan sedikit-sedikit sampai kita bisa dapat rumus itu. Nah, dalam elemen bahasa Inggris ya, dalam elemen bahasa Inggris kita punya word. Paling kecil itu adalah word. Oke. Paling kecil itu adalah word ya. Nah, dari word ini kita belajar part of speech. Part of speech. Oke? Part of speech. Please teman-teman, ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah lewatilah part of speech ini. Ini materi wajib kalau kita sebelum mulai TOEFL. Oke? Ini kita belajar noun, ya. Kita belajar noun, verb, adjective, adverb, oke? Dan lain-lain. Nah, ini kita belajar di tataran word gitu. Oke, kata. Di atasnya word ada frase gitu ya. Oke? Ada praise. Yang mana sih yang dikatakan sebagai praise? Praise ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia namanya frase, ya, frase. Ada namanya banyak sekali frase, ada 9. Oke? Tapi yang paling sering muncul adalah noun praise, NP. Ya. Ada adjective praise, ya. Ada JP. Lalu kemudian ada adverb praise. Ya, ada prepositional praise. Ya, PP. Ini yang paling sering muncul dalam TOEFL. Contohnya noun praise apa?
Contohnya misalnya di atas untuk tataran Word ya ada book. Oke, buku. Nah, ya, sebentar tadi rumus suluman kita yang tadi teman-teman kita skip dulu ya, kita pause dulu. Nah, kita lihat dulu. Kita kita flashback ceritanya. Bagaimana bisa ada rumus itu seperti itu. Oke ya. Oke. Ini ada book. Noun phrase itu namanya frasa kata benda. Dia kumpulan kata-kata yang menjadi kata benda ya. Jadi dia bukan satu aja tapi dia klasteran. Dia kumpulan dari beberapa kata. Contohnya read book. Ya. Aduh, tidak bagus nih. Bentar ya teman-teman ya. Read book. Sorry. Read book. Nah, ini kumpulan dari beberapa kata, namanya frasa kata benda. Oke? Dia kumpulan adjektif, read itu adjektif. Read itu kata sifat, book itu kata benda. Oke, namanya noun phrase. Nah, ini paling sering muncul dalam TOEFL. Oke? Dia frasa kata benda di mana intinya adalah di book, bukan di read-nya. Oke? Ada adjective phrase, misalnya very, beautiful. Nah, ini kan bukan satu kata aja, dia terdiri dari dua kata. Oke ya, very ini adverb, oke, beautiful ini adjective. Oke, very itu adverb, beautiful ini adjective. Ya, yang menjadi intinya di sini adalah beautiful, sehingga dikatakan sebagai adjective phrase, frasa kata sifat. Very beautiful apa? Sangat cantik. Oke, she is very beautiful. Adverb phrase. Nah, seperti misalnya apa ya? Misalnya so beautiful. No, tidak. Bukan so beautiful. So loudly. Nah, saya hapus dulu ya. Adjective. Misalnya so loudly. Oke. So itu teman-teman adalah adverb. Ingat ya. Loudly ini juga adverb. Oke. Jadi campuran antara adverb dan adverb. Dia menjadi adverb phrase. Oke. Namanya so loudly. Prepositional phrase, misalnya, apa ya prepositional phrase? Seperti object of preposition kemarin. Misalnya, in the school. Nah, itu namanya juga prepositional phrase. Sama aja object of preposition dan prepositional phrase ini sama. Ada preposisinya, in, lalu ada noun di belakangnya. Nah, seperti ini. Ini cuma ya saya rangkum yang paling sering muncul di TOEFL ya. Ada noun phrase, ada adjective phrase, ada adverb phrase, dan ada prepositional phrase. Oke. Ini pengetahuan umum ya teman-teman ya dalam structure ya. Oke. Oke, kalau misalnya pun teman-teman belum bisa hafal semua atau belum bisa kuasai semua secara mendalam, nanti bisa videonya diputar-putar sampai paham. Oke. Apa di atasnya frase? Di atasnya frase adalah klausa. Oke. Apa sih klausa itu? Klausa itu adalah saya bikin definisi sendiri ini supaya teman-teman paham. Oke. Klausa itu adalah setengah matangnya, dia 3/4 matang sentence. Ya, kalau kayak telur ceplok ya, dia belum jadi ya. Telur ceploknya belum masak gitu ya. Masih 3/4. Dia kalimat tergantung, hampir sempurna. Oke ya. Di atasnya klausa, kumpulan dari beberapa klausa ini adalah sentence. Oke. Kumpulan dari beberapa klausa ini. Ini teman-teman perjalanan ya. Perjalanan dari kata menjadi sentence. Oke. Perjalanan dari kata menjadi sentence gitu. Oke. Perjalanan kata menjadi sentence. Jadi panjang ceritanya dari kata sampai sentence sampai kemudian ke rumus yang tadi. Oke. Nah, klausa teman-teman ya. Klausa terdiri atas dua. Nah, kita sudah bahas tadi, Sudah bahas frase ya. Nah, kita bahas klausa dulu lagi. Klausa ya. Jadi klausa itu terdiri atas dua. Ada dependent clause. Ada dependent clause, DC. Ada independent clause. Oke. Nah, apa sih maksudnya sebagai dependent clause dan independent clause? Oke. Dependent clause maksudnya terikat, dia berdiri sendiri, dan dia tidak berdiri sendiri. Dan independent clause adalah klausa yang tidak berdiri sendiri. Oke, mudah-mudahan saya tidak terbalik ya Allah.
Oke. Jadi, ada menit ya. Bentar ya. Oke, jadi contohnya dependent clause teman-teman, dia klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Kalau independent clause ini klausa yang independent clause, dia klausa yang berdiri sendiri. Oke, contohnya apa? Contohnya tadi I love you. I love you. Oke. Oke. Maksudnya dia bisa dikatakan juga sebagai main clause, MC, klausa utama, atau bisa dikatakan sebagai sentence yang sudah sempurna ceritanya, sudah bisa berdiri sendiri meskipun pendek kalimatnya. Oke ya. I love you sudah ada subjeknya dan ada verbnya. Oke? Sudah ada subjeknya dan ada verbnya. Itu dikatakan sebagai main clause atau klausa utama atau independent clause. Ya banyak namanya. Ya yang penting yang mana lah yang kita pahami. Maksudnya dia klausa yang sudah bisa berdiri sendiri. Oke? Nah, kalau independent clause dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya I love you tadi when you love me. When you love me. Oke. Ini ada konektor 1, oke. Ada konektor 1, ada subjek kedua ceritanya dan ada verb kedua. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, dari sini berasal. Nah, dari sini berasal tadi rumus cepat itu. Oke, saya harus jelaskan juga dari mana akalnya rumus cepat itu. Jadi, when you love me. Oke, jadi ada satu konektor. Oke, ada subjek kedua dan ada verb kedua. Nah, oke. Kalimat ini ya, kalimat DC ini dependent clause atau klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Ini dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Tidak bisa kita mengatakan kalau kalimat when you love me. Titik. Salah. Ini namanya kalimat fragment. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, kalau kita mengatakan I love you, itu sudah bisa berdiri sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa berdiri sendiri? Oke? Oke, bagaimana caranya? Ayo. Caranya adalah dengan cara menggabungkan mereka berdua. Oke? Dengan cara menggabungkan mereka berdua, menikahkan keduanya. Oke, barulah bisa menjadi kalimat yang kompleks. Dikatakan sebagai complex sentence, kalimat yang kompleks. Karena sudah ada dua jenis klausa di dalam. Oke ya, dia campuran antara DC dan tambah IC. Oke ya, dependent clause dan independent clause. Oke, contohnya tadi I love you when you love me. Oke. Nah, dan ini adalah apa tadi adverbial clause tadi ini teman-teman. Ini adverbial clause yang sudah kita pelajari di skill 6. Oke ya. I subjek pertama, love verb pertama, oke. When konektor pertama, subjek kedua you, love verb kedua. Oke, seperti inilah ya. Jadi kalimat yang kompleks itu, oke. Kalimat sederhana tadi cuma subjek verb, satu subjek satu verb. Kalau kalimat kalimat kompleks dia menggabungkan antara dia menggabungkan antara dependent clause dan independent clause. Clause yang bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau dependent clause tadi I love you, dia meskipun dia berdiri sendiri, it's okay, I love you, itu sudah menjadi kalimat lengkap. Nah, tapi ya, yang when you love me tadi dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia harus dinikahkan, dia harus dicampur, dia harus join, ya, dengan dependent clause supaya dia bisa hidup. Oke, jadilah kalimat kompleks seperti yang panjang seperti ini. Menjadi I love you when you love me. Bisa ditambah, tidak bisa ditambah lagi. Yang penting yang ditambah adalah independent clause-nya. Dependent clause-nya bisa ditambah lagi dependent clause, satu lagi ditambah lagi satu dependent clause, dependent clause lagi ditambah dependent clause lagi dan seterusnya sampai sepanjang-panjangnya. Oke? Oke, yang penting independent clause-nya ada satu. Oke, seperti itu. Oke, jelas teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Saya takut nanti teman-teman tidak paham. Jelas dari chatnya? Silakan dijawab di chat. Ada yang mau ditanyakan di sini? Dari ceritanya dari perjalanannya dari word, dari kata sampai ke klausa. Jelas nggak Mbak Keisha? Jelas nggak Mbak Trias? Mbak
Mbak Rahmatul Huda, Mbak Disna, dan Mbak Syifa. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Kak, soalnya ada lagi yang berbeda? Maksudnya bagaimana itu? Nanti kita lihat soalnya ya. Yang jelasnya dari sini sudah jelas. Jelas nggak? Nah, bagaimana ceritanya sampai kita bisa membuat rumus siluman tadi ya, rumus siluman yang subject verb seperti itu. Oke ya? Jelas ya? Oke. Kita lanjut ya. Oke. Nah, tadi ya saya sudah jelaskan bahwa clause itu ada dua ya. Ada dependent clause, ada independent clause, oke? Dan mereka harus dinikahkan untuk bisa menjadi kalimat yang utuh, ya, kalimat kompleks. Sorry, ada yang menelpon. sorry ya. Ya, Oke. Mereka harus dinikahkan untuk menjadi kalimat yang lengkap gitu. Ya. Boleh nggak? Sorry ya. Boleh nggak dia independent clause dia sebagai suami ceritanya? Independent clause dia suami, ceritanya kan dia suami. Oke. Suami dia istri, ya. Oke. Nah, boleh nggak suami ini punya istri kedua? Boleh, ya. Selama bisa adil, oke. Dia punya deci yang kedua, istri kedua ceritanya. Oke. Istri pertama, istri kedua. Boleh nggak punya istri ketiga? Boleh. Oke. Istri yang ketiga. Nah, jelas ya perumpamannya seperti ini. Yang jelasnya suaminya satu, ya. Jangan monogam apa namanya? Poliandri ya. Poligami boleh, oke? Di sini. Sorry ya, ini pembahasan kau saya, bukan pembahasan yang lain-lain. Oke? Seperti itu. Yang jelasnya dependent clause, sorry ya. Independent clause apa dependent clause? Oke. Yang sorry, bentar. Saya tidak. Yang mana independent clause? Yang independent clause yang independent, yang berdiri sendiri, independen yang tidak berdiri. Oke, betul, sudah benar saya. Oke ya. Jadi tolong dibenarkan saya nanti ya di chat kalau misalnya ada yang salah seperti itu. Kalau misalnya independen itu maksudnya benar kan? Independen itu sudah berdiri sendiri, sedangkan dependen itu tidak berdiri sendiri kan? Seperti itu. Oke. Yang jelasnya dependent clause ini ya, rumus tetapnya dependent clause ya tadi adalah konektor subject verb. Konektor subject verb seperti itu. Oke, ini rumus patennya. Untuk sementara rumus patennya seperti ini. Oke. Jadi boleh enggak subject verb ini, boleh enggak subject ini yang pertama, yang independent clause itu satu subjek ada, satu subjek, satu verb. Oke. Dia punya istri yang kedua, konektor subject verb. Oke. Nah, dia punya istri yang ketiga, istri yang pertama konektor subject verb. Istri yang kedua konektor subject verb. Istri yang ketiga konektor subject verb. Oke, muncullah tadi rumus ini tadi. Berapa tadi ini konektornya? 1, 2, ini 1, ya. Istri pertama 1, istri kedua 2, istri ketiga 3. Oke, jadi dia punya 3 apa namanya tadi? 3 konektor. Ceritanya nih, dia punya 3 konektor. Kalau kita tidak punya 3 konektor, kita harus punya berapa subjek dan berapa verb? Oke, silakan dijawab melalui chat. Kalau kita punya 3 konektor, berapa subjek dan berapa verb yang harus kita punyai? Ayo, Mbak Keisha, Mbak Trias, Mbak Disna, sama 4. Oke, 4. Makanya kita harus punya 4 subjek, oke, dan 4 verb. Oke, kita hitung berapa. Ini kan sudah subjek. Ini subjek pertama 1, 2, ya kan 2. Ini 3, 4. Oke, verbnya 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Seperti itu ceritanya. Sehingga bisa terjadi rumus siluman yang kita pakai itu, teman-teman. Oke ya? Jelas ya? Seperti itu ya? Gimana, teman-teman? Jelas ya? Pakai perumpamaan poligami ini. Jelas enggak? Udah jelas, ya? Mbak Trias, Mbak Keisha, Mbak Disna, jelas ya kita pakai perumpamaan poligami ini. 1 suami yaitu independent clause, selebihnya istri-istrinya adalah dependent clause 1, dependent clause 2, dependent clause 3. Konektor subject verb, konektor subject verb, konektor subject verb. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Oke. Nah, terakhir ini catatan-catatan kita. Oke. Tadi ya, kalau tadi dependent clause ya, dependent clause yang independent, sorry, saya selalu kebalik-balik dependent clause sama independent clause. Yang independent clause tadi tidak ada masalah. Tidak ada pembagian-pembagiannya. I love you. I love you.
sorry ya. I love you. Oke, I love you, subject, verb. Oke, subject, verb. Nah, ini tidak ada pembagiannya. Nah, yang ada pembagiannya yang banyak, pembagiannya itu teman-teman adalah dependent clause. Oke, nah ini yang banyak pembagiannya. Tadi yang konektor subject, verb, konektor subject, verb. Nah, ini yang banyak pembagiannya, yang pakai konektor ceritanya, yang tidak bisa berdiri sendiri. Anggaplah wanita tidak bisa berdiri sendiri. Wah, sorry ya, ini aja perumpamaan aja ya. Banyak wanita di sana yang bisa berdiri sendiri. Oke? Anggaplah di sini di pembahasannya wanita tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini ada pembagian menjadi 3. Yang pertama ada noun clause. Oke. Yang kedua ada adjective clause. Oke. Dan yang ketiga ada adverbial clause. Ada 3 jenisnya. Kemarin kita sudah pelajari ini. Adverbial clause, oke? Sisa noun clause dan adjective clause. Hari ini kita akan bahas, habis setengah jam ini saya bahas ini. Jadi hari ini kita akan bahas noun clause dan adjective clause, ya. Ya, dan ini berhubungan, ya. Berhubungan satu sama lain. Tadi dengan rumus cepatnya, ya. Dengan suami istri, dependent clause dan independent clause ini berhubungan teman-teman. Sampai kita punya noun clause, adjective clause dan adverbial clause itu berhubungan satu sama lain. Kenapa kemudian? Oke? Kenapa kemudian kita harus bisa membedakan ini noun clause ya, konektor subject verb yang tidak dapat berdiri sendiri, adjective clause dan adverbial clause. Kenapa kita harus tahu ya? Kenapa kita harus tahu bisa membedakan? Seharusnya kan dengan ya teman-teman ya, seharusnya dengan rumus cepat ya tadi yang 2-3-3, 3-4-4, 1-1 ya, 4-5-5 kalau sampai di sana, oke? Itu kan sudah cukup ya. Kita bisa hitung aja gampang. Oh, ini ada 2 konektornya. Oh, berarti ini ada verbnya 3, subjeknya 3 selesai. Oke? Kalau ini ada 4, subjeknya 4, verbnya 4 selesai. Oke? Begitu aja. Kenapa kita harus bisa memilah atau membedakan yang mana noun clause, yang mana adjective clause, yang mana adverb clause? Ya teman-teman ya. Kenapa kita harus mengetahuinya? Kenapa harus kita membedakan? Ya, karena setiap klausa ini memiliki keunikan berbeda-beda. Oke? Dia memiliki keunikan berbeda-beda seperti saya tadi jelaskan bahwa rumus cepat kita tidak selalu berlaku. Oke? Dia tidak berlaku untuk semua jenis klausa. Ya. Dan setiap klausa ini memiliki karakteristik berbeda-beda dan terkadang mereka mempunyai pengecualian-pengecualian. Nah, ini pengecualian-pengecualian ini harus teman-teman ketahui. Oke? Harus teman-teman ketahui supaya kita bisa membedakan ini jawaban yang benar dan ini jawaban yang salah. Oke ya? Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa ada rumus yang cuman konektor verb aja, tidak ada subjeknya. Ada rumus yang hilang konektornya, hilang konektornya, cuman verbnya aja. Itu terjadi semua di noun clause kalau kita bisa membedakan noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Jelas teman-teman ya? Oke, sebelum saya masuk ke materi utama ini, materi inti yang di materi yang sudah jelas ya maksud saya ya, bahwa kita harus bisa bedakan noun clause, adjective clause, ya 3 jenis istri ini, 3 jenis istri. Istri pertama noun clause, istri kedua adjective clause, istri ketiga adalah adverbial clause. Setiap istri ini beda-beda sifatnya, beda-beda maunya. Oke, jadi terkadang rumus umum kita ini tidak berlaku. Tapi secara umum rumus umum kita itu sudah benar. Maksudnya sudah maunya jumlah subjek dan verbnya itu sudah seperti itulah fixnya. Tetapi terkadang ada istri yang ngeyel. Ya apakah noun clause yang ngeyel, adjective clause yang ngeyel, adverbial clause yang ngeyel sehingga ada pengecualian-pengecualian. Dan itu kita harus tahu. Dan cuman bisa kita tahu kalau kita bisa bedakan ini konektor, ini adalah noun clause, ini adjective clause, ini adverbial clause. Kita harus mendeteksi bahwa dalam kalimat ini ya ada adjective clause, ada adverbial clause, ada noun clause supaya kita tahu ya pengecualian apa yang bisa berlaku di kalimat itu. Oke ya. Jangan kita langsung sapu rata saja. Oh, ini rumus cepatnya begini, harus begini, tidak. Oke ya. Rumus cepat berlaku kecuali ya, misalnya yang muncul ada adjective clause atau noun clause, dia maunya berbeda. Oke, jelas ya sampai sini ya? Jelas ya?
baru kita pindah. Teman-teman, ada yang bertanyakan jelas ya? Khusus untuk noun clause, adjective clause, dan adverbial clause. Oke? Jelas ya? Ya, kita pindah ya. Oke, jelas gak ya? Oke. Kita pindah sekarang. Kita harus bahas satu-satu. Ya, dengan cara membahas satu-satu, kita bisa tahu ya pengecualian-pengecualian apa yang akan muncul. Sehingga rumus kita tidak selalu pakai rumus cepat. Oke. Nah, kita masuk di structure foundation. Nah, kita bahas pertama. Istri yang pertama kita bahas adalah istri noun clause. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dengan baik dan benar. Oke. Istri yang pertama adalah noun clause, teman-teman. Oke. A noun clause is a clause that functions as a noun. Because the noun clause functions as a noun, it can be used in a sentence as an object of verb, ya, or object of preposition. Oke, maksudnya apa? Dia mengatakan seperti inilah. Bahwa noun clause itu, teman-teman, itu dia punya fungsi seperti noun, seperti kata benda. Ya, meskipun dia kata benda, dia apa namanya? Dia klausa kata benda dalam model konektor subject verb. Ingat ya. Nah, istri itu selalu modelnya konektor subject verb. Oke, istrinya independent clause. Selalu modelnya konektor subject verb. Oke ya. Nah, dan meskipun modelnya seperti ini, tapi posisinya berbeda, ya. Karena ya clause itu berbeda, ada noun clause, adjective clause, adverbial clause. Pertama perbedaannya apa? Pertama perbedaannya adalah masalah posisi. Oke. Posisi istri pertama beda maunya, posisi istri kedua beda maunya, posisi istri ketiga beda maunya. Oke ya. Yang pertama masalah posisi. Ya, posisi pertama apa? Noun clause posisinya adalah dia selalu ya it can be used in a sentence as the object of verb, ya. Sebagai objek. Oke? Noun clause bisa sebagai objek. Oke? Dan bisa juga sebagai object of preposition. Bisa juga sebagai object preposition. Kemarin kita sudah belajar object of preposition kan, teman-teman? Oke? Oke. Salah satunya kegunaannya noun adalah dia bisa sebagai objek, dia bisa sebagai object of preposition. Ya, sebenarnya ada yang tidak di-include dalam kalimat ini, bahwa dia juga bisa sebagai subjek. Tapi tidak tahu buku ini kenapa tidak menjelaskan seperti itu. Oke, jadi 3 kalau saya. Masih ada yang lain-lain, tapi ini yang paling penting. Bahwa noun clause itu tempatnya apa pertama? Dia sebagai subjek. Oke? Dia sebagai subjek. Yang kedua, dia sebagai objek. Object of verb. Oke? Yang ketiga, dia bisa sebagai object of preposition. Jelas ya? Oke, contohnya kita berikan contoh. Oke. Kita berikan contoh ya. I don't know. Oke. I don't know. I don't know why he said such thing. Ya. Oke, di sini teman-teman. Siapa namanya? Wait a minute. Saya buka chatnya ya. Oke, di sini. Teman-teman, di sini konektornya yang mana? Mbak, saya mau bertanya Mbak Keisha dulu. Mbak Keisha, konektornya di sini yang mana? I don't know why he said such thing. Ayo Mbak Keisha, di sini konektornya yang mana? I don't know why he said such thing. Ini yang mana konektornya Mbak Keisha? Nanti sudah bilang jelas-jelas, akhirnya ditanya juga nggak tahu. Mudah-mudahan bisa ya. Yang mana? Ayo. Bukan set Mbak. Ya, ayo Mbak Trias. Yang mana di sini konektornya? I don't know why. Oke. Konektornya adalah why. Oke. Oke Mbak Keisha ya. 5W 1H itu konektor semua. Yang mana sih 5W 1H pasti tahu semua lah ya. Why, what, which, oke, how dan lain-lain. Itu semua termasuk konektor juga. Set itu verb loh, verb ya. Ya verb kedua dari say. Oke. Jadi lihatnya. Ingat ya Mbak Keisha, jangan sampai tertukar-tukar lagi, oke? Jadi konektor yang pertama, konektor apa namanya? Konektor di kalimat ini adalah why, ya. Kalimat utamanya yang mana? Yang mana di sini sebagai suami? Ayo, Mbak siapa namanya? Yang mana? Mbak Disna. Suami di sini yang mana? Yang independent clause. Yang mana di sini suaminya? Yang berfungsi sebagai suami, yang independent clause. Ayo diketik di chat. Yang I don't know why he said such thing. Yang mana? Ayo. Mbak Disnawati, Mbak Disnawati. Yang kalimat pertama, oke, yang I don't know. Oke.
Yang I don't know ini teman-teman adalah independent clause. Dia sebagai suami di sini. Dia kalimat utama dalam kalimat. Oke. Nah, why he such thing, oke. Ini adalah dikategorikan sebagai noun clause. Oke, dikategorikan sebagai noun clause. Nah, oke, karena apa? Posisinya yang pertama dia object of verb. Verbnya yang mana? Verbnya know. Oke? Verbnya know. Ingat, I don't know. Saya tidak tahu. Know di sini verbnya. Oke? Objeknya know ini adalah ini. Noun clause ini why he such thing. Oke. Nah, ini modelnya why he such thing adalah konektor subject verb. Ingat, konektornya adalah why. Oke. Subjeknya adalah he. Oke. Said adalah verb. Jelas ya? I don't know why he said such thing. Ya, saya tidak tahu kenapa dia berkata seperti itu. Why? Oke. Nah, kita lihat di sini berapa. Oke, saya mau tanya siapa lagi? Mbak siapa ini bisa ditanya lagi ya? Mbak Syifa, ayo Mbak Syifa. Oke, subjek pertama di sini yang mana? Mbak Syifa, subjek pertama yang mana? Diketik aja di chat. Subjek pertama yang mana? Yang I. Subjek kedua yang mana? He, oke. Yang verb pertama yang mana? Ayo, verb pertama yang mana? Verb kata kerja yang pertama yang mana? Ayo, no. Kata kerja kedua yang mana? Said. Oke, jelas. Oke ya. Mantap Mbak Syifa, mantap. Oke, jadi subjek pertama adalah I. Ya. Subjek pertama adalah I, subjek kedua adalah verb pertama adalah no. Oke, subjek kedua adalah he. Oke. Ya, he, she, it. Ingat ya Mbak Keisha ya. I, you, we, they, he, she, it itu adalah pronoun. Semua mereka adalah subjek. Oke, tidak ada tawar-tawar menawar masalah itu. I, you, we, they, she, it itu adalah subjek. Titik. Oke. Oke. Jadi verb said ini adalah verb kedua. Nah, berlakulah tadi rumus cepat kita. Kalau ada satu konektor kita lihat, maka harus ada dua subjek dan ada dua verb. Oke? Dan ya, oke? Dan karena ini kenapa? Bagaimana kita bisa deteksi bahwa ini adalah ini adalah noun clause. Kita bisa deteksi dengan cara melihat posisinya. Posisinya bagaimana sih dia posisinya? Dia objek dari know. Oke? Dia objek dari know. Ya. Nah, yang kedua, apa posisinya non clausa? Posisinya non clausa yang kedua adalah object of preposition. I am thinking about. Ya, di sini preposisinya adalah about. Oke? Nah, object of prepositionnya adalah what he said such thing. Modelnya adalah konektor subject verb. Oke? Jadi dia juga posisinya bisa sebagai object of preposition. Object of preposition maksudnya ini sudah kita jelas ya, sudah saya buat kuisnya yang bahwa yang object of preposition tidak bisa menjadi subjek gitu ya. Tempatnya noun salah satunya adalah object of preposition ya, yang tidak bisa menjadi subjek itu. Oke, kita masukkan I am thinking about why he said such thing. Oke ya. Tempatnya kedua istri noun clause ini adalah setelah preposisi. I am thinking di sini adalah suaminya ya, atau main clause ya, klausa pertama. Why he said something di sini adalah istrinya. Oke? Dan dia tempatnya adalah setelah apa? Setelah preposisi ya, setelah preposisi about. Oke, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, jelas masalah istri pertama? Jelas enggak? Masalah istri pertama. Jelas? Jelas? Dijawab chat aja. Jelas? Oke. Ada yang mau bertanya? Jelas? Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Ini contohnya dalam soal TOEFL ya, meskipun teman-teman ini masih tergolong isi ya. Yang panjang, yang rumit itu dia kalau sudah masuk ke nomor 11 itu bisa sampai 2 sampai 3 konektornya, sampai 3 konektornya. Oh, mantap itu. Oke. Kita lihat. The citizens worry about, worry about bla 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 is doing. Oke, saya mau tahu di sini. Oke, silahkan teman-teman kira-kira jawabannya A, B, C, dan D. Silahkan, kira-kira jawabannya di sini yang mana? A. Yang lain, ya Mbak Rahmat udah ada A katanya jawabannya. Oke, yang lain?
saya ini baru baca-baca juga ini. Kira-kira yang mana? The citizens worry about. Oke, A juga Mbak Kesha. Oke, Mbak Rahmatul Huda apa jawabannya? Mbak Trias A. Oke, Mbak siapa lagi satu? Mbak, aduh saya lupa namanya. Oke. Kenapa bukan D? Saya tanya, kenapa bukan D? Kenapa bukan D? Ayo, kenapa bukan D? Ayo, kenapa bukan D? Apa alasannya? Coba saya tanya Mbak Rahmatul Huda, kenapa B? Karena ada 2 subjeknya. Oke, jadi kalau misalnya saya pilih D di sini. Saya pilih D, jadinya subjeknya berapa? Oke. Subjeknya berapa jadinya? Oke. Mbak Trias, subjeknya berapa ketika misalnya saya pilih D? Karena udah ada is. Subjeknya berapa? Ayo Mbak Trias, subjeknya berapa? Misalnya saya pilih D ini ya. Ini soalnya. Oke, saya pilih D. Jawabannya D. Subjeknya jadi berapa semua? Ayo, Mbak Trias, Mbak Syifa, ayo, Mbak Disna, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa D ini salah? Kenapa? 3 subjek dalam satu kalimat keseluruhan. Mantap, ya Mbak Rahmatul Huda, mantap sekali. Oke, jadinya 3 subjeknya teman-teman. Subjek yang pertama yang mana? The citizens. Ya, subjek yang pertama. Oke, subjek yang kedua, oke, adalah the government. Sorry ya, saya hapus dulu ya. Subjek yang kedua, the government. Nah, subjek yang ketiga, it. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Rumusnya jadinya nanti dia satu konektor, oke? Satu konektor, 3 subjek dan 2 verb. Oke, ini sesuai dengan rumus universal yang kita pelajari tidak tadi? Tidak kan? Nah, rumus yang kita pelajari tadi adalah satu konektor. Kalau ada satu konektor harus ada 2 subjek dan 2 verb. Oke, dia akhirnya kelebihan subjek teman-teman kalau kita pilih D. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, jadinya kalau kita pilih A maka dia sudah sesuai dengan rumus yang ini. Ada satu konektor, 2 subjek dan 2 verb. Oke, jelas ya, Mbak ya? Jelas sampai di sini tidak? Jelas ya? Jelas? Oke, Mbak Disna, jelas ya? Nggak ada yang mau ditanyakan, jelas? Jelas, teman-teman? Sudah jelas nggak, mbak-mbaknya semua? Oke, kalau untuk memperlihatkan bahwa teman-teman sudah paham atau tidak, paham atau tidak, oke, silahkan kita, ya ini ada sedikit, ada summary. Noun clause connectors. Yang mana sih? Nah, ini yang ketiga. Ini kalau kalian bagus hafalannya ya, kalian bisa mengetahui apakah dia noun clause atau tidak dari melihat jenis konektornya. Kalau kalian bisa hafal, oh kalau what itu noun clause, tapi saya tidak menyarankan untuk itu. Yang pertama, karena ada beberapa konektor yang yang selingkuh. Maksudnya dia terkadang dipakai juga di adjective clause dan di adverbial clause. Jadi sangat berbahaya. Oke. Jadi satu-satunya yang menurut saya cara yang paling mudah untuk membedakan mereka adalah dengan mengetahui posisinya. Oke, di mana posisinya. Oke. Yang ini beberapa katanya penulis ya. Contoh konektor. What, when, why, how, whether, if, dan then. Nah, ini beberapa konektor yang digunakan dalam noun clause. Tapi saya tidak sarankan untuk membedakan clause itu dari konektornya. Ya, bedakan dia dari dari posisinya. Oke, teman-teman, silahkan dibuka silahkan dibuka Google Classroom-nya ya. Oke, khusus untuk Jidoknya teman-teman itu PR ya. Saya silahkan dikerjakan sebelum hari Jumat. Oke, kalau mau dapat feedback. Oke, silahkan dibuka quiz structure skill 7. Oke. Skill 7, silakan dibuka Google Form-nya aja dulu, Google Form-nya. Google Doc-nya itu PR. Oke. Silakan dibuka quiz structure skill 7, di open. Oke. Di open, silakan ditulis namanya, kemudian dipilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ini ada sekitar berapa nomor? Ada 8 nomor. Berarti harus dikerjakan dalam 8 menit. Oke. Jadi sampai 25 berapa itu 254 lah seperti itu. Oke, silahkan disubmit dan silahkan dicek yang mana benar dan yang mana salah.
Oke guys, saya dulu ya. Saya pause record. Oke teman-teman, oke time is up. So silahkan di submit, lalu dilihat berapa benar dan berapa salah. Oke, kita apa namanya? Kita bahas ya, Mbak Syifa, Mbak Disna, Mbak Trias. Wait a minute. Mbak Keisha. Oke. Mbak Trias, Mbak Fikri ya. Oh, Mbak Fikri datangnya. Oke, kita bahas ya. Nomor, oke. Yang pertama, nomor 3. Oke. Nomor 1 lah. Sudah, nomor 3 sudah ada jawabannya nomor 1. Oke, wait a minute. Saya perbesar dulu ya. Oke, silahkan nomor 3. Oke, saya tanya satu-satu ya, supaya lebih mantap. Oke, Mbak Syifa, nomor 1-nya ini sudah benar atau salah? Correct or incorrect? Mbak Syifa. Dengar nggak Mbak Syifa? Ayo. Oke, dia katanya incorrect. Kenapa dia incorrect Mbak Syifa? Ayo, kenapa dia incorrect? Kenapa? Karena verbnya 1. The instructor explain where was. Ada yang lain. Ayo. Kenapa nomor 3 salah? Verbnya sudah 2 ini. Ada explain dan was. Ada tidak yang lain? Tidak ada subjeknya. Benar. Subjeknya 1. Mbak Rahmatul Huda juga benar. Oke ya. Oke. Ternyata tadi itu yang ditanyakan sama Mbak Fikri. Oke Mbak Fikri ya. Di sini subjeknya 2. Sudah 2 subjeknya. Ada explain. Menjelaskan. Dia past tense. Oke ya. Ingat. Ini dari awal lagi saya jelaskan bahwa semua tenses. Semua to be. Yang mana itu to be? To be itu adalah am, is, are, was, were. Itu semua adalah verb. Oke. Ada was tidak? Ada. Ada was. Oke. Ini sudah ada 2 subjek. Oke. Konektornya yang mana? Konektornya where. Oke. Ada 1 konektor. Kalian lihat, kalian sisir kalimatnya. Ada 1 konektor. Berarti harus ada 2 subjek dan 2 verb. Nah, sekarang kita cari. Dia sudah 2 subjek. Dia sudah 2 verbnya. Verb yang pertama adalah explain. Verb yang kedua adalah was. Oke. Di sini yang mana? Nah, di sini yang salah adalah di instrukturnya adalah subjek pertama. Oke? Dia subjeknya pertama adalah instructor. Oke, subjek yang kedua ingat, the computer ini bukan subjek, teman-teman. The computer lab. Hati-hati ya. The computer lab bukan subjek. Apa yang saya katakan? Bahwa setiap kata benda yang muncul setelah verb, kata kerja, dia adalah objek. Oke? Nah, seharusnya, seharusnya, sorry. Wait a minute. Nah, ini lumayan unik ini. Where was the computer lab located? Seharusnya kalimatnya di sini tidak perlu ada was. Karena located juga di sini adalah verb ternyata. Dia juga verb located. Where was the computer located? Ingat ya. Ini tidak sesuai rumus yang kita pakai. Kenapa dia tidak sesuai? Lihat. Semua istri adalah modelnya konektor subject verb. Oke. Kalau ini jadinya dia konektornya sorry. Saya hapus ya. Oke. Dia konektor terus verb. Oke. Terus ini objek jadinya. Karena ada verb di sini, terus ini ada verb lagi. Di sini ada verb, di sini ada subjek. Oke ya. Jadinya pertama, dia kekurangan subjek karena ada verb di depannya. Oke. Yang kedua, dia kelebihan verb juga. Berapa verbnya? 3 jadinya. 3 jadinya verbnya. Oke. Jadi seharusnya ini was-nya dihilangkan. Oke. Jadilah kalau kita jadikan dia was-nya dihilangkan, dia sudah memenuhi standar teori kita, standar rumus kita. Adalah konektor
subjek. Nah, computer ini menjadi subjek, lalu kemudian located ini menjadi verb gitu. Oke, jadinya the instructor explain where the computer lab located. Oke ya. Kalau misalnya kalau kita pakai was di situ, where was the computer located, maka dia bukan pernyataan. Kalau kita pakai was ya, dia jadinya pertanyaan. Oke. Where was the computer located? Nah, itu pertanyaan. Nah, pertanyaan tidak boleh ada di dalam pernyataan. Nah, ini ilmu baru yang lainnya, bahwa pertanyaan tidak boleh ada dalam pernyataan. Nah, pertanyaan itu teman-teman modelnya adalah konektor verb subject. Ingat, ini pertanyaan, konektor verb subject. Kalau pernyataan, konektor subject verb. Nah, dan ini tidak boleh dia masuk ke dalam kalimat. Oke, dia harus berdiri sendiri. Oke? Oke, jelas ya? Teman-teman jelas? Oke? Jelas tidak? Tentang ini. Jelas ya? Oke. Nomor 4. Nah, ini sudah jam 2.59. Oke, sudah jam 3. Oke, nomor 4. Oke, silakan nomor 4 siapa ya? Mbak Trias. Oke. Mbak Trias nomor 4. Ini sudah benar atau salah? Mbak Trias, silakan melalui chat. Nomor 4. Sudah korek. Oke, kenapa dia korek? Kenapa dia korek? Ayo. Kenapa dia tidak incorrect? Gitu. Dari segi jumlah subjek, verb, dan konektornya bagaimana? Sudah sesuai standar? Sudah sesuai standar enggak? Ayo Mbak Trias. Oke, katanya 2 subjek, 1 konektor, dan 2 verb. Oke, konektornya yang mana Mbak? Konektornya yang mana ini? What? Oke, konektornya what. Oke ya, kalimat kedua konektornya what. Subjek yang pertama yang mana? Ayo, subjek yang pertama yang mana? We. Oke, subjek yang kedua yang mana? He. Oke, subjek yang kedua he. Oke, verb yang pertama yang mana? Oke, verb yang pertama yang mana? Ayo. Verb yang pertama yang mana? Oke, could not believe. Oke, ini ya. Sorry. Kenapa ini? Oke, verb yang kedua yang mana? Did. Oke, mantaplah Mbak Trias. Oke, nah sekarang satu lagi yang terakhir. Saya mau Mbak Fikria lah. Ayo Mbak Fikria. Semangat. Oke, Mbak Fikria saya pilihkan di nomor berapa ya? Display how wanted. Oke, nomor 8. Yang ini. Sorry. Aduh. Semangat ya, semangat. Oke. Nomor 8. Ini Mbak Fikria, menurutnya Mbak Fikria ini sudah benar atau tidak? Nomor 8. The manager explain how wanted the work done. Ini sudah benar atau tidak? Ayo Mbak. Salah. Kenapa salah Mbak? Ayo. Kenapa salah? Ayo, kenapa salah Mbak Fikria? Ayo. Dari segi jumlah subjek dan verbnya apa yang kurang dia? Apa yang kurang? Dia kurang apa? Dia kurang apa Mbak Fikria? Ayo. Kurang subjeknya. Benar sekali ya, kurang subjeknya. Subjek yang pertama the manager, ya. Subjek, lalu kemudian verb yang pertama adalah explain. Oke? Nah, ini ingat, ini adalah noun clause teman-teman ya, karena dia objek dari explain. Oke? Ingat posisi. Oke. Ingat posisi. Nah, di sini setelah konektor seharusnya ada subjek ya, konektor subjek verb. Nah, tapi di sini tidak ada subjek, hilang subjeknya. The work ini bukan subjek karena dia adalah objek dari wanted. Ingat ya. Nah, jadi dia salah, dia kekurangan subjek. Oke, jelas. Oke, mudah-mudahan ini sudah jelas ya. Oke, yang terakhir teman, yang terakhir ya. Kita pindah skill. Nah, ini skill 8, skill 8 dengan 10 kita skip, nanti kita pelajari besok. Ini berbahaya kalau kita pelajari langsung. Oke, adjective clause connectors. Kita langsung ke skill 9. Oke ya. Oke. Ini dari pengalaman sih teman-teman. Saya sedikit-sedikit menjelaskan. Karena terkadang siswa pusing kalau langsung yang tadi. Oke ya, karena tadi itu kita sudah belajar pengecualian. Tadi skill 8 itulah pengecualian. Pengecualian terakhir ya. Sebentar, nanti pengecualian kita pelajari. Oke. Yang selanjutnya adalah adjective clause connectors. Tadi kita sudah belajar apa?
kita sudah belajar noun clause, di mana istri pertama ya, di mana istri pertama itu posisinya adalah setelah dia sebagai subjek, bisa sebagai subjek, dia bisa sebagai object of verb ya, dia bisa sebagai object of preposition. Oke? Nah, kalau di adjective clause dia bedanya adalah teman-teman, di adjective clause, kalau di adjective clause dia tempatnya adalah selalu nebeng di kalimat, dia selalu nebeng dalam sebuah kata benda. Kalau ada kata benda dia akan selalu nebeng di belakangnya. Oke, contohnya, this is the house that I want to buy. Oke, dia nebeng di mana? Dia nebeng di the house. Nah, ingat, ini dia karakteristik istri kedua adjective clause. Dia selalu mau nebeng dengan kata benda di depannya. Oke ya. Nah, the house, nah ini the house ya, the house kata benda ini dia nebeng di sini. That I want to buy, konektor, tapi tetap modelnya tetap konektor subject verb. Oke ya. The house that I want to buy is quite expensive. Oke, di sini the house sebagai subjek pertama. Sorry. Ya, is adalah verb pertama. Oke. Konektor pertama, subjek I ini subjek kedua, want ini subjek kedua. Oke ya. Jadi seperti itu modelnya khusus untuk istri yang suruh bukan istri yang kedua ini, istri yang ketiga, sorry ya. Tadi non clause istri yang kedua, ini istri yang ketiga. Istri yang pertama tadi adalah adverbial clause, itu kita sudah jelaskan di sudah jelaskan di skill 6. Oke ya, bahwa kalau adverbial clause dia berdiri sendiri. Nah, kalau ini dia masuk di kalimat utama ya dengan cara dia selalu nebeng gitu. Dia selalu nebeng di kata benda di depannya. Oke, apakah dia nebeng di subjek atau dia nebeng di objek, dua tempatnya ya. Apakah ini kan misalnya subjek, kata benda di dalam kata benda di dalam objek verb, kata benda di dalam kalimat itu bisa subjek, bisa objek, bisa subjek, bisa objek ya, object of preposition masuk nggak? Oke, subjek dan objek aja dulu ya, subjek dan objek. Oke. Nah, tempatnya di sini adjective clause ya adalah dia kalau dia tidak ngikut di subjek, dia akan ngikut di objek. Oke? Yang jelasnya kalau ada kata benda di dalam kalimat itu dia akan bisa mengikut di belakangnya gitu. Oke, teman-teman jelas nggak penjelasan saya? Jelas nggak penjelasan saya tentang adjective clause, tentang istri yang ketiga ini? Jelas nggak tentang posisinya adjective clause? Silakan dijawab di chat kalau ada yang pertanyaan, kalau ada yang tidak jelas bahwa posisinya adjective itu dia selalu nebeng di, kalau bukan di subjek, dia nebeng di objek, ya, kata benda. Oke ya, jelas ya? Oke. Oke teman-teman. Ini contohnya dalam soal TOEFL. Oke, tapi tetap ya. Nah, istri adjective clause ini modelnya adalah konektor subject verb. Ingat, ini rumus paten ya. Nanti kita pelajari pengecualiannya. Oke, dia konektor subject verb. Oke. Nomor ini. Oke, kira-kira di sini yang mana yang benar? A, B atau C? The job bla 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 started yesterday was rather difficult. Oke, jadi adjective adjective clause-nya dia nebeng di the job. Dia nebeng di subject. Oke. Kira-kira di sini jawabannya yang mana? Apakah when atau was atau after atau that he? Yang mana jawabannya teman-teman? Silakan dijawab di chat ya. Ayo, yang mana? Ayo. Yang mana jawabannya? Dijawab di chat aja ya. Apakah when? D. Ada yang jawab D, Mbak Disna. Oke. Mbak Trias, apa jawabannya? D juga. Oke, Mbak Fikria, jawabannya di mana? Mbak Fikria, A, B, C, atau D? Oke, Mbak Kesha juga. Oke. Mbak Rahmatul Huda, ayo. Rahmatul Huda, jawabannya apa? Mbak Rahmatul Huda masih ada nggak? Masih ada ternyata dia. Jawabannya apa, Mbak? Oke. Sibuk mungkin Mbak Rahmatul Huda ya. Kita langsung aja ya. Oke, jadi jawabannya sudah benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sepertinya sudah paham bahwa jawabannya adalah harus D. Oke, pertama belum menyimak. Oke, sorry ya. Oke, jadi adjective clause itu dia pasti nebeng di the job. Dia nebeng di mana? Di subject atau objek. Oke ya.
Nah, dan dia harus dalam model konektor subject verb. Nah, kenapa kita harus pakai that? Karena that ini adalah konektor, he ini adalah subjek. Oke, di sini sudah ada verb, ya, verb pertama. Oke, dan di sini yesterday was, ini verb kedua. Oke, sudah ada subjek. Nah, kita kekurangan apa untuk standarnya? Standarnya kan di sini ada apa namanya? Ada dua verb, berarti kita butuh satu konektor. Oke, kalau ada satu konektor harus ada dua subjek dan ada dua verb. Oke, nah ini rumus paten kita. Nah, ini sudah ada verb pertama, verb kedua, sudah ada subjek pertama, berarti kita cuman butuh konektor dan subjek. Dia kekurangan konektor dan subjek. Yang mana di sini konektor dan subjek? Oke, satu-satunya adalah D. Oke, konektor pertama adalah that, subjek adalah he. Oke, jadi lengkaplah dan dia sudah memenuhi rumus ini. Satu konektor, dua subjek, dan dua verb. Oke, jelas teman-teman ya. Oke, teman-teman. Oke, terakhir. Oke. Sorry, ini belum bilang oke. Ini ada summary-nya. Oke, ada summary-nya. Oke, adjective clause. Adjective clause itu bisa whom, bisa which, bisa that. Nah, meskipun ada juga yang lain ya. Tapi mostly yang kita pakai adalah whom, which, that. Oke, whom untuk orang, ya, which untuk benda, that untuk orang dan benda. Oke ya. Oke, ini modelnya subject verb. Lalu kemudian ada kata benda. Oke, kata bendanya adalah the dress dan dia nebeng di the dress. I like the dress. The dress ini apa? Objek. Ya kan dia nebeng di objeknya. Oke, that ini konektor subject verb. That you are wearing. Oke, atau di sini modelnya dia nebeng di subjek. Oke, ya, di nebeng di subjek. Adjective clause-nya di sini. The dress that you are wearing is beautiful. Oke, jelas teman-teman ya. Oke, teman-teman silahkan dibuka. Sorry ya, karena ini kita sudah kehabisan waktu. Saya bahas aja satu nomor ya teman-teman ya. Silahkan apa namanya untuk formnya silahkan diisi ya. Google Form dan Google Doc-nya dikerjakan setelah kelas selesai. Oke. Satu nomor teman-teman kita bahas ya. The lecture notes which lent me were not very careful. Oke. Kita bahas nomor 3. Oke, nomor 3. Ini nomor 3 sudah benar atau tidak? Correct or incorrect? Silakan dijawab di chat. The lecture notes which lent me were not clearly written. Ini sudah benar atau tidak? Ayo. Silakan dijawab di chat. Ini sudah correct or incorrect? Ada yang mengatakan, Casey mengatakan ini correct. Oke. Mbak Disna mengatakan incorrect. Oke, siapa lagi? Mbak Trias mengatakan salah. Oke, kita bahas ya. Kenapa dia salah? Pertama, kita cari konektornya. Yang mana konektornya? Which. Oke, karena ada satu konektor, oke, berarti harus ada dua subjek dan dua verb. Oke, ada dua subjek dan ada dua verb. Subjek yang pertama apa? The lecture notes. Oke, the lecture notes. Oke, jadi dia sudah ada subjek pertama. Oke, verb yang pertama, oke, pasangannya ini adalah karena dia which lent me ini dia nebeng di mana? Dia nebeng di subjek ceritanya. Oke ya. Jadi verb yang pertama adalah were. Oke. Nah, kita apalagi kekurangannya? Dia kurang subjek yang kedua. Verb yang kedua apa? Lent. Lent itu verb yang kedua ya. Oke. Jadi dari sini soalnya dia ada konektor 1, oke. Subjek 1, oke. Dan verb 2. Enggak sesuai dengan ini. Salah. Oke ya. Nah, seharusnya di sini dia kekurangan apa? Dia kekurangan subjek. Seharusnya di sini ada you. Jadinya konektor subjek verb. Oke. The lecture notes which you lent me were not clearly written. Oke teman-teman, sampai situ aja ya. Khusus untuk formnya silahkan dikerjakan setelah kelas. Jidoknya silahkan dikerjakan setelah kelas. Itu saya akan berikan feedback kalau teman-teman kerjakan sebelum hari Jumat. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan tidak sampai di sini? Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke,
Ada yang mau ditanyakan? Belum jelas? Oke, silakan melalui chat. Oke, wait a minute. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah melalui chat teman-teman, ada tidak yang mau ditanyakan melalui? Oke, kalau misalnya semua jelas, nanti bisa ditanyakan lewat via grup WA ya. Oke, please teman-teman jangan malu bertanya ya. Lebih baik kita sekarang malu bertanya daripada nanti malu keluar skornya tidak sesuai keinginan. Oke, thank you very much for your coming. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 5, oke, Disnawati sudah jelaskan. Nomor 5 yang non close Kak, boleh dijelaskan nomor 5 yang mana nomor 5? Nomor 5 yang oke. Ini nomor 5. Wait a minute ya. Saya screen share dulu kalau begitu ya. Oke, terakhir lah. Wait a minute ya. Oke, nomor 5 katanya. Ada request nomor 5. Kita lihat. Yang mana nomor 5 yang ini ya. Sorry. Nomor 5 yang ini ya. The phone number that you gave me ya. Oke. Benar nggak? Oke. Benar nggak ini? The phone number that you gave me. Ini sudah nomor 5 nggak, Mbak Disna? Benar nggak maksudnya ini yang nomor 5 yang ini? Atau nomor 5 yang lain? Yang non-clause Kak? Oh, non-clause, oke. Non-clause, wait a minute. Ini kan yang adjective clause ya. Wait a minute. Yang non-clause. Bentar ya. Non-clause connectors subject. Oke. Non-clause connectors. Oke, nomor 5. Yang ini ya? Yang ini? Yang ini? Sudah benar nggak? Yang nomor 5, do you want to know if it going to rain tomorrow? Yang ini kah? Ayo dijawab Mbak Disna lewat chat. Yang ini maksudnya? Oh, oke. Nah, kenapa ini salah? Oke. Ini dalam bentuk pertanyaan ya. Memang agak rumit sih kalau dalam bentuk. Intinya, kalau pertanyaan itu teman-teman, dia berkebalikan. Dia verbnya di depan, subjeknya di belakang. Ingat ya. Nah, ini do you want to know. Ini sudah benar sampai do you want to know. Oke ya. You-nya subjek. Oke. Verbnya adalah do. Oke. Dia kebalik. Oke, khusus untuk kalau pertanyaan aja ya. Nanti kita bahas lebih panjang ini tentang verb dan subjek yang kebalik di TOEFL Intermediate. Oke. If it, kenapa ini salah? If it going. Kita kan kalau sudah punya konektor di sini adalah if. Ingat ya, if itu adalah konektor. Oke, if itu adalah konektor. Nah, kalau kita pakai going aja, ini bukan verb teman-teman, dia adjective. Oke ya. Nah, kapan dia bisa menjadi verb? Kalau kita tambah is, jadilah dia menjadi simple continuous. Jadi seharusnya kalimatnya adalah do you want to know if it is going to rain tomorrow. Karena kalau tidak ada is-nya, going-nya menjadi adjective dan dia kekurangan subjek, dia kekurangan verb. Oke, jelas Mbak Disna? Oke, ayo. Mbak Disna jelas? Oke, jelas. Oke, thank you very much ya. Oke, itu aja sepertinya pertanyaan. Oke, thank you very much for your coming. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow ya. See you tomorrow. Masih ada pertanyaan kita besok. Oke, see you.